Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul 83 yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan negara India yang belum pernah menang dalam pertandingan kriket, namun sanggup mengalahkan sang juara bertahan dan menjadi juara dunia kriket. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali di kantor Federasi Kriket India yang mendapatkan surat undangan kepada timnas India untuk mengikuti Piala Dunia Kriket yang diselenggarakan di London pada tahun 1983. Untuk itu, manajer timnas India yang bernama Man Singh melakukan persiapan untuk mengikuti turnamen tersebut. Pada kloter pertama, kapten timnas India yang bernama Kapil Dev serta beberapa lainnya langsung terbang ke London terlebih dahulu, sedangkan yang lainnya akan menyusul. Kemudian saat Dev dan beberapa rekannya sedang melakukan latihan, ibu Dev menelpon. Dia berpesan pada Kapil Dev agar menang lalu pulang. Connected, sir. दे हेलो Hello? सुन बेटा जीत के आना। Setelah semua persiapan selesai, pemain yang lain pun menyusul ke Inggris. Sesampainya di sana, Man Singh selaku manajer tim mengurus berbagai keperluan di kantor pengurus kriket di Inggris. Man Singh menanyakan mengapa timnas India tidak diberikan tiket masuk ke Stadion Lord, padahal stadion tersebut adalah tempat digelarnya final Piala Dunia Kriket. Pengurus yang bernama Bruno lantas mengatakan, jika timnas India berhasil masuk final, maka dia dengan senang hati akan memberikan tiket tersebut. Jawaban itu pun langsung menohok Man Singh karena secara tidak langsung, timnas India sangat direndahkan oleh Inggris. This pass says Ali Baba, but the finals are at the Lord's, no? If and when India reaches the final. Okay. Setelah itu, Man Singh menemui Kapil dan kawan-kawan yang sedang latihan. Man Singh mengatakan pada Kapil, kita mungkin sudah 35 tahun merdeka dari Inggris, tapi kita belum memiliki rasa hormat. Kemudian dalam latihan itu, terlihat performa timnas India yang belum terbentuk, dan salah satu pemain yang bernama Bolwinder terlihat kesulitan karena sepatunya rusak. Oleh karena itu, Kapil memberikan sepatu baru pada Bolwinder ketika di hotel. Tapi betapa terkejutnya Kapil ketika dia melihat ada perempuan berambut panjang yang sedang mengeringkan rambut. Hal itu karena Bolwinder sudah punya tunangan dan selesai Piala Dunia mereka akan menikah. Namun dugaan itu ternyata salah. Perempuan yang dimaksud Kapil adalah Bolwinder yang memang dia memiliki rambut panjang. लड़की बल्लू दे कमरे च हरा होगा नहीं हो सकता उसकी तो अभी सगाई हुई है सिमरन से क्या Selanjutnya pada pertandingan uji coba, timnas India akan menghadapi tim minor Kantis. Tim India memang tim yang tidak pernah diunggulkan dan tidak pernah menang. Dan pada pertandingan itu, tim India dibantai dengan skor 82-5. Hal itu membuat tim India dicibir, bahkan oleh orang India sekalipun karena dianggap membuat malu. Terlebih ada seorang anak India yang ingin meminta tanda tangan pada Kapil. Dia mengatakan jika ibunya tak mau mengantarkan dia menonton karena timnas India tidak pernah menang. ऑटोग्राफ प्लीज मैं मैच देखने नहीं आऊंगा। Hal tersebut masih berlanjut saat sesi konferensi pers yang sangat sepi dan juga mereka harus menjawab pertanyaan yang menohok dari wartawan. Salah satu wartawan menanyakan apa tujuan tim India datang ke sini, lalu dengan mantap Kapil menjawab, "Tujuan kami datang adalah untuk menang." Jawaban Kapil yang seperti itu pun jadi bahan lelucon bagi para wartawan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tim Hindia Barat. Mereka baru datang saja, para wartawan langsung mengerubuti mereka. Mereka juga sangat dielu-elukan oleh para fans karena mereka adalah sang juara bertahan dan tidak pernah kalah.
Hal itu karena mereka memiliki beberapa pemain yang mempunyai lemparan secepat peluru, bahkan para pemain itu dalam tanda kutip bisa membunuh lawan di lapangan. Selanjutnya, semua tim diundang ke Istana Buckingham Inggris untuk mengikuti sesi ramah tamah bersama Ratu Elizabeth. Setelah itu, mereka menuju Stadion Lord untuk berfoto bersama. Lalu saat perjalanan pulang, Mansing mengobrol dengan Kapil. Dia penasaran dengan optimisme Kapil akan menang dan membawa pulang piala. Kapil mengatakan jika itu karena dia mendapatkan pesan dari ibunya dan tidak ada kata lain. Oleh karena itu, Mansing meminta Kapil untuk berpidato guna memotivasi teman-temannya. Namun Kapil yang tidak bisa berpidato, dia hanya menyampaikan kepada teman-temannya agar bermain dengan baik dan fokus dengan posisinya. बस जीत के आना। Pada pertandingan selanjutnya, tim India langsung berhadapan dengan tim unggulan, yakni tim Hindia Barat. Pada awalnya, tim India kewalahan menghadapi tim Hindia Barat, namun pada babak kedua, Kapil, Yash Sharma, dan Yashpal berhasil mengimbangi permainan tim Hindia Barat meski belum berhasil mengalahkan tim Hindia Barat. Apalagi salah satu bintang Hindia Barat masuk yang bernama Vivian Richard. Namun demikian, permainan tim India mendapat banyak pujian. क्रीज पर और ये साइड गेंद बाउंड्री के बाहर। भारत का स्कोर 243। Kemudian pertandingan harus dihentikan sementara akibat hujan yang mengguyur area pertandingan. Pada keesokan harinya, giliran tim India yang menjadi pelempar bola dan pemain India yang bernama Roger Binny melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga Vivian sang bintang lapangan gagal memukul bola. Hal tersebut disambut sorak gembira para pemain India dan membangkitkan semangat mereka. Dan pada hari itu, tim India mencetak sejarah dengan berhasil mengalahkan tim yang tidak pernah kalah. Namun demikian, media Inggris tetap menyebut kemenangan tim India hanyalah keberuntungan. Kapil yang kesal lantas menggunakan koran tersebut untuk membersihkan sepatunya. Keganasan tim India terus berlanjut pada pertandingan berikutnya melawan Zimbabwe. Tim India dengan mudah memperoleh angka, bahkan pemain yang bernama Syed berhasil menyamai rekor dunia dengan berhasil 5 kali keluar dalam satu pertandingan. 2 kali kemenangan yang diraih oleh tim India membuat mereka tak lagi dipandang sebelah mata. Fans mereka mulai berani keluar untuk memberikan dukungan. Di sisi lain, kemenangan 2 kali yang diperoleh membuat para pemain India merasa di atas angin. Mereka juga mulai pergi ke klub untuk merayakan kemenangan mereka. Kemudian salah satu pemain yang bernama Bolwinder juga tambah bahagia ketika tunangannya menelpon. Hal itu karena salah satu motivasi Bolwinder adalah tunangannya dan mereka akan menikah setelah selesai Piala Dunia. Selanjutnya, saat sesi latihan, Mansing mengingatkan pada Kapil agar tidak terlena dengan pencapaian yang diperoleh karena pertandingan masih panjang. Kemudian tim India kini menghadapi Australia. Mereka yang awalnya percaya diri dibuat ketar-ketir oleh tim Australia karena tim Australia dengan mudah mencetak poin. Kapil berusaha mengimbangi permainan tim Australia, namun hal itu tetap tidak mampu mengalahkan tim Australia. Setelah itu, tim India harus kembali berhadapan dengan tim Hindia Barat. Tim Hindia Barat yang kemarin dipermalukan kini bermain dengan beringas. Vivian Richard juga dengan mudah mendapatkan angka, bahkan salah satu pemain India yang bernama Dilip mengalami cedera di rahang akibat terkena lemparan bola dari pemain Hindia Barat. Di rumah sakit, Dilip pun harus mendapatkan 7 jahitan dan dokter melarangnya ikut pertandingan. Dilip Vengsarkar simply could not avoid that one. A little bit faster, sir. अब इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल सकेंगे. Sementara itu, di jalan, para fans Hindia Barat merayakan kemenangan tim mereka atas tim India. Melihat hal itu, mental pemain India sempat melemah, namun semangat mereka kembali bangkit ketika melihat ada anak yang mengibarkan bendera India di tengah kerumunan fans Hindia Barat sebagai bentuk kebanggaan terhadap tim India.
Tim India kini memiliki rate 2 kali menang dan 2 kali kalah, sehingga mereka masih punya kesempatan. Melihat hal itu, Mansingh selaku manajer ingin membangkitkan lagi semangat para pemain dengan mendatangkan para istri pemain sebagai penyemangat. Dan benar, Kapil pun menjadi lebih bersemangat dan dia sangat ingin menunjukkan pada orang-orang yang selama ini meremehkan tim India. Kemudian pada pertandingan selanjutnya, tim India kembali melawan Zimbabwe dan pertandingan ini adalah fase penyisihan grup. Namun BBC selaku pemegang hak siar tidak mau menyiarkan pertandingan India versus Zimbabwe karena dinilai tidak menarik selepas India mengalami 2 kali kekalahan secara beruntun. Namun demikian, Kapil tetap yakin jika timnya akan sukses mengalahkan Zimbabwe seperti kemarin, sehingga dengan santai Kapil pergi mandi. Tapi ternyata dugaan Kapil salah. Para pemukul tim India satu persatu tumbang hingga mencapai 4 pemukul. Para pemain India yang ada di ruang ganti lantas menggedor pintu kamar mandi untuk memanggil Kapil. Para istri pemain tim India yang hendak menonton pun kaget melihat perolehan di papan skor. Mereka merasa kecewa sudah jauh-jauh datang malah melihat kekalahan. Begitu pula dengan para fans India yang mulai meninggalkan lapangan. Bahkan fans yang masih di jalan pun memilih berputar balik. Setelah tahu kondisinya serta melihat nilai di papan skor, Kapil bergegas masuk ke lapangan. Kapil dan Roger berusaha membalikan keadaan, namun naas baru sebentar bermain, Roger harus keluar lapangan. Roger kemudian digantikan oleh Madiba. Sebelum turun ke lapangan, Madiba berpesan kepada istrinya agar dia pulang terlebih dahulu. Lalu saat di lapangan, Kapil meminta Madiba untuk menjaga gawang dengan baik, sedangkan Kapil akan mencoba membalikan keadaan. Pada pertandingan itu, Kapil mulai menunjukkan kemampuannya. Dia bahkan mampu memukul bola hingga memecahkan kaca ruang ganti. Hal itu membuat para pemain India kembali bersemangat, begitu pula dengan para fans. Kapil terus mencetak poin dan mengimbangi permainan Zimbabwe. Meski begitu, Kapil belum mampu membawa tim India ke zona kemenangan. Oleh karena itu, saat istirahat makan, Kapil pun tidak makan, dia hanya menghabiskan beberapa gelas jus jeruk untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Setelah istirahat, pertandingan pun dilanjutkan. Kapil dan Madiba terus mencetak poin. Namun sayang di tengah pertandingan, Madiba harus dikeluarkan dan digantikan oleh Syed. Namun itu malah menjadi keuntungan bagi tim India karena kerjasama antara Kapil dan Syed sanggup memberikan banyak poin untuk tim India. Syed mengajak Kapil untuk membantai tim Zimbabwe. Kapil pun terus memukul, bola pun terlempar ke berbagai arah dan kali ini pukulan Kapil giliran mengenai kaca ruang komentator hingga pecah. Lalu Mansingh menuju ke ruang komentator, dia menanyakan berapa rekor pukulan terjauh. Si komentator mengatakan jika pukulan terjauh yang pernah ada adalah sejauh 171 meter yang dicetak oleh pemain Inggris. Maka jika Kapil bisa memukul lebih jauh dari itu, maka dia berhasil memecahkan rekor dunia. Dan benar, pukulan Kapil ternyata mencapai 175 meter sehingga Kapil berhasil memecahkan rekor dunia. Para fans India pun bersorak, hal itu membuat performa tim India terus membaik hingga bisa membalikan keadaan dan akhirnya tim India berhasil memenangkan pertandingan itu. What's the world record? See, a world record. You just broke the bloody world record. Selanjutnya, pada sesi latihan berikutnya, Kapil menerapkan sistem yang lebih keras. Bahkan Kapil berkali-kali memarahi Roger karena kemampuannya tidak maksimal. Sebenarnya Kapil hanya ingin agar Roger lebih mengembangkan potensinya. Namun demikian, Roger merasa tidak nyaman dengan tindakan Kapil. Oleh karena itu, saat tim India diundang oleh Komisi India yang ada di London, Roger memilih berdiam diri di kamarnya. Sementara itu, dalam jamuan makan malam yang diadakan oleh Komisi India, Kapil bertemu dengan wartawan yang bernama David, orang yang menulis editorial jelek tentang India. Istri Kapil yang juga turut hadir pun dengan percaya diri menghadapi David karena suaminya telah memecahkan rekor dunia. Namun David masih saja sentimen terhadap tim India. David mengatakan jika dengan rekor dunia itu, minimal Kapil pulang tidak dengan tangan kosong. Pernyataan itu tentu merendahkan tim India, seolah setelah ini mereka akan pulang begitu saja. Selanjutnya, salah satu pemain India yang bernama Krishna Makari berkelakar bahwa sangat lucu ketika tim India diundang ikut Piala Dunia Kriket,
padahal tim India belum pernah menang sekalipun. Pernah menang sekali saat melawan Afrika Timur, tapi itu pun negaranya sudah tidak ada. Krishna juga mengatakan jika perkataan Kapil yang akan mengalahkan sang juara bertahan, yakni tim Hindia Barat, adalah hal yang lucu. Semua orang tertawa mendengar Krishna bercerita dengan lucu. Namun demikian, Krishna menangis dengan berbagai hinaan yang ada. Dia juga mengatakan pada David jika apa yang dikatakan Kapil adalah tidak main-main. Mendengar hal itu, David pun langsung diam, tidak komentar apapun. Selanjutnya, tim India kembali berhadapan dengan tim Australia. Kapil dan kawan-kawan tak mau kecolongan lagi. Mereka bermain dengan penuh strategi, begitu juga dengan Roger yang bermain dengan gemilang dalam pertandingan tersebut. Dan hasilnya dapat dipastikan tim India berhasil mengalahkan tim Australia serta melaju ke semifinal. Kabar mengenai tim India berhasil melaju ke semifinal langsung menjadi headline di India. Sementara itu, para petinggi di India sedang membahas perang saudara yang sedang berkecamuk di negara itu. Lalu, salah satu pejabat India mengusulkan untuk menggunakan momen Piala Dunia sebagai alat rekonsiliasi karena dalam olahraga tidak ada unsur SARA. Perdana Menteri pun setuju dengan usul tersebut. Dia juga memerintahkan semua media untuk menyiarkan pertandingan timnas India dalam Piala Dunia, termasuk siaran juga harus sampai pada daerah konflik. Dengan cepat, isu mengenai Piala Dunia pun menjadi pembicaraan utama di India. Namun demikian, kabar menyedihkan menimpa Bolwinder. Dia tiba-tiba diputuskan oleh tunangannya. Hal itu karena rumah Bolwinder yang terlalu kecil serta gaji sebagai pemain kriket dinilai tidak bisa membahagiakan tunangannya. Selain itu, kabar menyedihkan juga kembali diterima Kapil, di mana media Inggris terus mendiskreditkan tim India. Mereka memprovokasi jika yang akan menjadi juara adalah tim Hindia Barat, bukanlah India. Selanjutnya, pada pertandingan semifinal, tim India harus menghadapi tim tuan rumah, yakni Inggris. Dalam sejarah, tim India belum pernah mengalahkan tim Inggris. Tapi walau begitu, tim India tetap semangat. Mereka bermain dengan bagus. Tensi permainan pun terus meninggi dan sempat terjadi keributan antar fans. A promising start in wicket from the last ball. Di sisi lain, para penduduk India juga berbondong-bondong menyaksikan tim mereka bertanding dan hal itu berhasil menghentikan perang saudara untuk sejenak. Lalu berkat strategi dan kerjasama yang bagus, akhirnya untuk pertama kalinya tim India berhasil mengalahkan tim Inggris. Oleh karena itu, tim India akhirnya berhasil masuk final Piala Dunia dan Bruno akhirnya juga mau memberi tiket agar tim India bisa masuk Stadion Lord. Sementara itu, Perdana Menteri yang melihat jika olahraga bisa menjadi alat rekonsiliasi, dia menginstruksikan agar seluruh warga untuk menonton pertandingan Piala Dunia. Bahkan, Perdana Menteri memerintahkan gencatan senjata di perbatasan agar tentara yang sedang bertempur bisa menonton Piala Dunia. Pada pertandingan final, tim India harus menghadapi sang juara bertahan, yakni tim Hindia Barat. Hampir semua penonton di Stadion Lord tentu yakin jika yang akan menang adalah tim Hindia Barat. Pada pertandingan ini, tim India langsung dibuat kewalahan. Mereka banyak kehilangan pemukul serta mendapatkan skor telak dari Hindia Barat. Kemudian, Krishna yang bertindak sebagai pemain pengganti dan salah seorang rekannya mengganti strategi permainannya karena dia hanya bisa memukul. Namun, meski tidak sesuai dengan arahan Kapil, Krishna malah bisa menghasilkan banyak poin untuk India. Shrikant slashes and it looks like Shrikant has पता नहीं है कि श्रीकांत भारतीय समर्थक और ये पुल कर दिया. this is clearly the what a shot. That's the third. Tapi permainan bagus tersebut harus berakhir ketika rekan Krishna yang diajak kerjasama harus keluar lapangan. Kemudian Kapil masuk ke lapangan, dia berusaha untuk mengejar ketertinggalan skor, namun sayang Kapil juga harus keluar lapangan ketika pukulan jauhnya berhasil ditangkap oleh lawan. Setelah itu, tim India ketinggalan skor semakin jauh dibanding Hindia Barat. Lalu tinggal giliran Bolwinder yang akan turun ke lapangan. Kapil lantas memotivasi Bolwinder yang tengah patah hati. Kapil mengatakan jika orang tidak peduli dengan apa yang kau rasakan, tapi yang mereka tahu apa yang kau lakukan pada hari ini. Mendengar hal itu, Bolwinder berusaha sekuat tenaga mengejar ketertinggalan skor. Namun demikian, hal itu masih belum bisa untuk membalikan keadaan. Oleh karena itu, pada saat sesi istirahat,
para fans India juga sudah mulai meninggalkan stadion. Kemudian para penonton di India juga sudah tidak yakin jika tim India akan menang. Hal serupa juga terjadi pada pemain tim India. Melihat para anggotanya tidak semangat, Kapil lantas memotivasi teman-temannya dengan mengatakan jika ini adalah untuk pertama kalinya tim India masuk final. Maka kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan kita pada orang-orang. Hal tersebut sama seperti apa yang dialami tim Hindia Barat dulu. Pemain tim Inggris berniat untuk membenamkan wajah pemain tim Hindia Barat di lumpur saat mereka kalah. Tapi tim Hindia Barat tidak bereaksi apa-apa. Mereka hanya menunjukkan performa mereka dalam bermain sehingga membuat mereka menjadi juara bertahan. Kali ini, motivasi yang diberikan oleh Kapil mengena pada kawan-kawannya sehingga para pemain kembali bersemangat. Namun demikian, tim Hindia Barat menurunkan pemain terbaiknya yang berhasil menyumbangkan banyak poin untuk Hindia Barat. Hal itu membuat harapan tim India kembali tipis, bahkan istri Kapil juga diejek oleh fans Hindia Barat, hingga istri Kapil memilih pergi ke hotel terlebih dahulu. शायद आज भी Tapi hal itu berhasil digagalkan ketika Madipa masuk dan berhasil mengeluarkan pemain terbaik Hindia. Sejak itu, tim India mulai menghasilkan banyak poin dan menumbuhkan harapan baru untuk tim India. Poin demi poin berhasil mereka dapatkan dan berhasil mengejar ketertinggalan. Tak hanya itu, mereka kini juga berhasil membalikkan keadaan hingga di akhir pertandingan tim India berhasil mengalahkan tim Hindia Barat. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya tim India berhasil mengalahkan tim Hindia Barat di final dan menjadi juara dunia kriket. और ये बोल्ड जिम्मी ने स्पॉन्सर Bhushan is out. Amarnath has taken him. Para fans tim India pun bersorak serta melakukan selebrasi, tidak hanya yang di lapangan, tapi juga yang menonton pertandingan itu melalui televisi. Dengan hasil itu, Kapil menepati janjinya untuk menang dan pulang. Selain itu, wartawan yang selalu mendiskreditkan tim India juga akhirnya memakan editorial yang dia tulis sendiri yang isinya menjelekan tim India. Seperti itulah kisah tentang negara India yang belum pernah menang dalam pertandingan kriket namun sanggup mengalahkan sang juara bertahan dan menjadi juara dunia kriket. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.